Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadata wal istifada wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa? Tanda-tanda orang yang mencintai Nabi. Dan pada saat ini kita akan membahas tema yang tidak terencana sebelumnya. Kalau kita pada hari ini rencananya mau membahas tentang faedah membaca sholawat, tapi akan saya ganti dengan tema yang lain. InsyaAllah yang itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebelum kita membahas tema itu, perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwasanya jangan sampai belajar agama itu belajar sendiri. Jangan sampai belajar agama belajar sendiri. Butuh guru. Jangan baca dan baca. Butuh guru belajar agama itu. Karena sebagian orang itu mengandalkan kecerdasan, mengandalkan kepintaran, mengandalkan otaknya. Ya baca. Gurunya siapa? Ya buku. Bagus apa tidak bagus? Bagus. Cuma nanti ketika dia tidak bisa memahami apa yang ada di buku itu, siapa yang mau tanggung jawab? Belajar agama itu harus ada guru. Soalnya saya mengamati ada sebagian orang, ya memang dia guru, pintar, cerdas, belajar agamanya tidak ada guru. Kok belajar dari buku terjemahan? Karena dia bukan pondokan. Dia belajar dari terjemahan. Tidak bisa, bahaya. Kalau belajar agama tanpa guru itu bahaya. Kalau belajar umum itu masih mending ya. Tidak begitu menyesatkan orang. Kalau belajar agama itu tidak tahu, semisal contoh ya, hadis, kemudian ada keterangan hadis ini disahihkan oleh Albani. Dia sendiri tidak tahu Albani itu siapa. Padahal Albani ini kan salah satu tokoh kelompok Salafi Wahabi yang katanya ahli hadis. Tahu apa enggak kamu? Saya soalnya sebagian itu mengamati sebagian story yang ada di kontak saya disahihkan oleh Albani. Referensi kitabnya juga kurang bisa dipegang. Makanya belajar agama itu harus pakai guru. Bahaya kalau tidak pakai guru. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar disebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dikumpulkan, akan digiring kepada Allah, akan digiring menuju surga dalam keadaan berkelompok. Kalau orang belajar agama sendiri-sendiri, jadi besok itu di surga, orang mau dimasukkan ke surga itu rombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Orang belajar sendiri, mau ikut rombongannya siapa kamu? Kalau belajar ada gurunya, ya semisal saya misalnya contoh ya. Kalau nanti mau dimasukkan ke dalam surga, amin Allahumma amin. Saya mau ikut rombongannya siapa? Ya saya tinggal pilih, guru saya banyak. Kalau belajar agama tanpa guru, mau ikut rombongannya siapa? Di surga itu bukan masuk satu persatu, bukan. Rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di neraka juga seperti itu. Mau ikut rombongannya siapa kamu? Ke surga itu.
Belajar agama jangan belajar sendiri, baca dan baca, jangan. Soalnya saya merasa pernah ada sebagian anggota pinter memang, belajar agamanya belajar dan belajar, baca buku. Itu sebenarnya bagus, tapi kalau misalnya tidak paham, tanya kepada yang paham. Jangan belajar sendiri, bahaya. Mau ikut rombongannya siapa kamu besok kalau masuk surga? Gurunya siapa? Mau ikut rombongannya Google? Mau ikut rombongannya YouTube itu? Belajar dari YouTube bagaimana? Ya boleh-boleh saja, selama yang kita pelajari itu adalah kepada orang yang tepat. Saya juga kadang-kadang belajar dari YouTube, dari streamingnya Habib Umar misalnya, dari ceramahnya ini dan ini. Saya pilih-pilih kalau belajar di YouTube itu. Dilihat dulu gurunya siapa, bersambung ke siapa, jangan-jangan sampai kepada Google, kan repot nanti. Makanya ini saya ingatkan sebelum kita memasuki tema, jangan belajar agama sendiri, bahaya. Soalnya sebagian anggota itu ada yang setiap hari itu posting postingan-postingan yang berbau agama. Dan menurut pengamatan saya, dia tidak mondok, juga tidak berguru secara langsung kepada guru tertentu. Ini bahaya. Jangan. Nah, tema kita kali ini adalah cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidak ada satupun orang yang mencintai kita melebihi cintanya Rasulullah kepada kita. Tidak ada. Tidak orang tua kita, tidak saudara kita, tidak kerabat kita, tidak sahabat kita. Yang paling mencintai kita adalah Rasulullah. Akan saya sebutkan beberapa bukti betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Sebagian akan saya sebutkan. Yang pertama, pernah Rasulullah itu membaca satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat yang menjelaskan tentang permintaan Nabi Isa kepada Allah. Kata Nabi Isa, jika engkau menyiksa mereka, kata Nabi Isa kepada Allah, jika engkau menyiksa kepada mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha bijaksana. Kemudian Rasulullah itu waktu membaca ayat ini tiba-tiba terdiam. Juga membaca ayat yang lain, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini perkataan Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 36. Kata Nabi Ibrahim, barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk golonganku, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Merenungi kedua ayat tersebut, tiba-tiba Rasulullah terdiam dan tiba-tiba menangis. Menangis yang begitu sangat dalam, menangis yang begitu sangat lama. Kenapa kok menangis Rasulullah? Akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah, disuruh mendatangi Nabi Muhammad, suruh tanya malaikat Jibril, "Mayu bekika, apa yang membuatmu menangis?" Kata malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah. Allah sebenarnya sudah tahu, tapi untuk mengajarkan kepada kita sebagai umatnya. Kalau Allah tahu, tidak pernah ditanya Nabi. Kita mau belajar kayak apa kepada Nabi? Allah kan sudah tahu semua. Kan seringkali kita mendengar cerita, coba tanya kepada Nabi Muhammad. Allah padahal sudah tahu. Mayu bekika, apa yang membuatmu menangis? Apa jawaban Nabi Muhammad? Waktu aku membaca ayat itu, fatadzakkartu ummati kaifa yakunu haluhum min ba'di. Aku ingat kepada umatku, bagaimana keadaan mereka setelah aku nanti sudah tiada. Lagi-lagi yang diingat itu kita sebagai umatnya.
Jika nanti mereka disiksa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada Allah, bagaimana nasib umatku? Adakah yang lebih mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaan kekasih kita? Tidak ada. Yang paling mencintai kita adalah Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Jangankan saudara, Nabi Muhammad sebelum kita dilahirkan, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mencintai kita. Sebelum kita mencintai Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mencintai kita. Tidak ada cinta yang seperti itu, tidak ada. Karenanya seringkali saya sampaikan bahwa tidak benar jika ada ungkapan datangnya cinta dari mata turun ke hati. Lalu bagaimana cinta kepada Nabi? Pernah tidak kamu melihat Nabi? Pernah tidak kamu bertemu Nabi? Pernah tidak kamu berhadapan langsung dengan Nabi? Tapi kenapa kamu kok bisa cinta kepada Nabi? Itu menunjukkan bahwa cinta itu tidak harus dari mata turun ke hati. Begitu hebatnya cinta kepada Nabi. Dan tidak ada wajah yang lebih indah dibanding wajahnya Nabi. Tidak ada. Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu wajahnya tampan. Wajahnya Nabi Allah Yusuf itu adalah wajahnya sangat tampan sekali. Waktu itu pada saat Nabi Allah Yusuf melewati satu tempat, kemudian ada banyak perempuan yang sedang mengiris-ngiris sayur-sayuran. Melihat ketampanan wajahnya Nabi Yusuf, mereka mengiris sayur-sayuran itu sampai lupa ternyata sayur-sayurannya sudah habis dan sampai mengiris tangan jari-jari mereka. Ini diabadikan di dalam ayat Al-Quran, wa qatta'na aydiyahunna. Mereka memutus jari-jari mereka. Sampai mereka itu saking kagumnya kepada ketampanan Nabi Yusuf, ma hadza basyara. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat ini. Nabi Yusuf ini malaikat, bukan manusia. Padahal yang dilihat wajahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diberi ketampanan nisful jamal. Ketampanan orang sedunia itu dilimpahkan kepada Nabiullah Yusuf. Tapi al-jamalu kulluh dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Ketampanan orang sedunia itu semuanya ada pada wajahnya Nabi Muhammad. Dan bahkan disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Muhammadun Al-Insanul Kamil. Muhammad manusia sempurna. Ini kitab cukup bagus berbahasa Arab, ada juga yang berbahasa Indonesia. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Disebutkan di dalam kitab itu, jika orang melihat ketampanan Nabi Yusuf bisa memotong-motong jarinya, seandainya pun ada orang yang kuat untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad, pasti mereka akan mengiris-ngiris hatinya. Tapi hikmahnya Allah begitu sangat luar biasa. Tidak ada sahabat yang bisa menatap langsung keindahan wajah Rasul. Kenapa? Karena saking berwibawanya, tidak kuat. Jadi ketampanan Nabi Allah Muhammad ini beda dengan ketampanan nabi-nabi yang lain. Tidak ada, kecuali sahabat-sahabat yang masih kecil itu bisa melihat secara langsung keindahan wajah Nabi Muhammad. Tapi kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang sudah pembesar, yang sudah dewasa, tidak mampu menatap keindahan wajah Nabi Muhammad. Karena ketampanan Nabi Muhammad itu disertai dengan kewibawaan. Karenanya tidak ada nabi itu yang tidak tampan. Semua nabi itu tampan. Syarat sederhana, syarat paling simpel itu semua nabi tampan. Tidak ada nabi yang tidak tampan. Karena di Indonesia sekitar tahun 2009 apa 2010 begitu, ada orang yang ngaku jadi nabi akhir zaman, nabi yang paling akhir. Waktu itu saya masih di Yaman, tak lihat di YouTube itu, diwawancarai di salah satu televisi. Tak lihat ininya, wajahnya, face-nya, ketampanannya, di bawah standar. Oh iya, ngaku nabi kok wajahnya pas-pasan, nanggung ngaku-ngakunya itu. Nabi itu tampan, nabi kok tidak tampan. Ngaku dikasih wahyu sama malaikat Jibril yang mana itu?
Saya lanjutkan. Waktu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mayu bekika?" Apa yang membuatmu menangis wahai Muhammad? Fatadzakartu ummati, aku ingat kepada umatku. Kaifa yakunu haluhum min ba'di, bagaimana keadaan mereka setelahku nanti. Coba yang diingat itu kita. Apa kata Allah? Irji ila habibi Muhammad. Kata Allah kepada malaikat Jibril, kamu kembali kepada kekasihku Muhammad. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika walan nasu'aka fihim. Aku akan membuatnya ridho terhadap umatnya dan aku tidak akan berbuat buruk kepada umatnya Nabi Muhammad. Karenanya di dalam Al-Quran disebutkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Itu ayat yang begitu sangat indah sekali, menjelaskan bahwa Allah akan memberi apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad puas terhadap pemberian Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Nabi Muhammad tidak akan ridho, Nabi Muhammad akan puas dengan permintaannya. Wallahi la ardo ahadan min ummati yadkhulun nar, kata Nabi Muhammad. Demi Allah aku tidak ridho satupun dari umatku masuk ke dalam api neraka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Masih ada alasan kita tidak cinta kepada Nabi begitu. Kemudian sampai berbahagia dengan kelahiran Nabi disalahkan, diharamkan, disesatkan. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Masih ada alasan kita tidak rajin membaca sholawat kepada Nabi, padahal cintanya Nabi begitu sangat besar. Masihkah ada alasan kita untuk tidak merindukan Nabi yang begitu mencintai kepada kita? Dalam satu hadis yang lain disebutkan, pernah suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, pada saat Rasulullah lagi berbunga-bunga hatinya, lagi senang, tiba-tiba Sayyidah Aisyah ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah. Doakan aku kepada Allah, kata Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Sayyidah Aisyah, dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dan dosa-dosa yang tersembunyi dan dosa-dosa yang tampak. Setelah mendengar doa yang begitu dahsyat dari Rasulullah, wadhahikat Aisyah, Sayyidah Aisyah tertawa. Ini tertawa bukan tertawanya orang biasa, ini tertawa yang penuh makna. Kurang bahagia apa orang diampuni dosa-dosanya? Seandainya manusia punya dunia dan seisinya tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, demi Allah dia tidak bahagia. Hatinya gelisah, hatinya susah, hatinya resah, karena dosa-dosanya menumpuk di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya. Sayyidah Aisyah tertawa karena didoakan oleh Rasulullah. Saking gembiranya, hatta saqata ra'saha min fi hijriha, sampai kepalanya itu terjatuh di pangkuan Nabi. Saking senangnya itu. Jadi kalau kita itu beda, ketawanya terbahak-bahak itu karena lain. Sampai ngakak sampai jatuh ke belakang. Masya Allah. Astagfirullah. Sayyidah Aisyah ketawanya beda itu. Saking gembiranya sampai kepalanya terjungkal di pangkuan Nabi. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, ayasurruka du'ai, apakah engkau senang dengan doaku wahai Aisyah? Jawaban Sayyidah Aisyah sangat puitis sekali, sangat membahagiakan hati Nabi. Wa mali la yasurruni du'auka. Apa yang alasan apa yang tidak membuatku bahagia dengan doamu wahai Nabi? Ini jawaban yang
pertanyaan dengan pertanyaan, tapi sebenarnya adalah jawaban. Kadang-kadang saya itu kalau ditanya itu balik bertanya biasanya. Kalau model saya ditanya balik bertanya itu biasanya agak berat dengan itu. Dengan misalkan, Ustadz boleh ini apa enggak ya? Kok saya banyak tanya, itu sebenarnya saya kurang tega untuk to the point enggak boleh itu. Banyak tanya itu biasanya saya keberatan. Ingat itu. Kalau minta pertimbangan ya banyak tanya ini. Ada hal yang mengganjal di hati saya itu. Apakah engkau bahagia dengan doaku wahai Sayyidah Aisyah? Bagaimana aku tidak bahagia dengan doamu wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Sesungguhnya apa yang aku doakan kepadamu itu adalah doaku untuk umatku setiap aku selesai sholat. Kurang cinta apa Nabi kepada kita? Yang jadi pertanyaan, pernahkah kita membalas cintanya Nabi kepada kita? Masih ada alasan kita untuk tidak cinta Nabi? Masih ada alasan untuk kita tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi? Oh, ini sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah maka bergembiralah. Al-Quran memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat Allah. Dan tidak ada rahmat yang lebih agung dibanding rahmat dilahirkannya Nabi. Berarti kita diperintahkan untuk bergembira dengan rahmat Allah yang berupa kelahiran Nabi. Apakah Nabi itu rahmat? Iya. Dikuatkan dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Satu contoh yang lain, betapa cintanya Nabi kepada kita. Jadi orang itu kadang susah untuk cinta Nabi hanya dengan sholawat, tanpa mendengar kisah-kisahnya. Sholawat. Ini biasanya orangnya ya dapat pahala iya, tapi untuk cinta belum tentu. Harus mendengar kisah-kisah. Besok pada hari kiamat di akhirat itu dan disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Kabir dan di dalam kitab Al-Awsat yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya yudha'u lil anbiya manabirun min nurin yajlisuna 'alaiha. Jadi besok itu setiap nabi dikasih mimbar sama Allah. Mimbarnya itu terbuat dari cahaya. Buat apa mimbarnya itu? Buat kendaraan untuk mereka semuanya menuju ke surganya Allah. Dikasih mimbar satu-satu. Wa yabqa mimbari la ajlisu alaihi. Ternyata ada satu mimbar yang kosong di situ. Semua mimbar sudah diduduki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Ternyata ada satu mimbar yang kosong. Mimbarnya siapa itu yang kosong itu? La aqudu alaih, kata Rasulullah. Aku tidak duduk di situ. Qa'iman baina yaday Rabbi. Rasulullah berdiri di hadapan Allah. Kenapa kok Rasulullah tidak menempati mimbarnya? Makhafata ayyub asabi ilal jannah wa tabqa ummati ba'di. Aku takut ketika nanti aku sudah duduk di mimbar itu, kemudian aku dimasukkan, dibawa ke dalam surganya Allah, dan tersisa umatku setelahku. Aku tidak tahu apakah umatku nanti akan juga dimasukkan ke dalam surga atau justru dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga Nabi waktu itu berkata, ya Rabbi ummati ummati. Umatku wahai Allah, ya Allah umatku, ya Rabb ummati ummati. Umatku umatku. Kemudian Allah tidak tega dengan apa yang diucapkan oleh kekasihnya Muhammad. Ya Muhammad, ma turidu an asna bi ummatik. Aku harus berbuat apa kepada umatmu wahai Muhammad? Rasulullah berkata menjawab, ya Rabbi ajil hisabahum.
ya Allah percepatlah hisabnya mereka. Hisab dipercepat. Akhirnya mereka sebagian dimasukkan ke dalam surga Allah dengan rahmatnya, dan sebagian dimasukkan surga Allah dengan syafaatnya Nabi. Begitu besar cintanya Nabi kepada umatnya. Mestinya kita wajib untuk mencintai Nabi. Tidak ada alasan untuk kita tidak cinta kepada Nabi itu. Mau pakai alasan apa kita tidak cinta kepada Nabi? Mau pakai alasan apa kita tidak mau sholawat kepada Nabi? Pakai alasan apa? Sebegitu besarnya cintanya Nabi kepada umatnya. Dan bahkan pada saat detik-detik terakhirnya pun yang diingat adalah umatnya. Sebagai penutup, ada satu kisah yang begitu sangat menarik. Bahwasanya pernah suatu hari Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Sayyidina Anas bin Malik? Pembantu Rasul, khadimu Rasulillah, orang yang melayani Nabi. Pernah suatu hari Sayyidina Anas ini memegang sapu tangan, kemudian diusapkanlah ke wajahnya. Setelah itu dikasihkan kepada salah seorang pembantu yang sedang bakar-bakar begitu untuk membersihkan kotoran-kotoran dan sampah-sampah. Setelah dikasihkan kepada seorang pembantu itu, dilemparkanlah sapu tangan itu ke tengah-tengah api itu. Setelah beberapa saat, ternyata semua yang dibakar itu habis, lenyap, masih tersisa sapu tangan. Bersih, kotoran-kotorannya bersih, tapi sapu tangannya masih utuh. Sehingga pembantu ini merasa heran dengan kejadian yang dilihat itu. Ini sapu tangan siapa? Kata Sayyidina Anas bin Malik, ini memang sapu tangan saya. Cuma ini pernah dulu dimiliki oleh Rasulullah, pernah digunakan untuk mengusap wajah mulianya Rasulullah. Sehingga dari cerita itu, sapu tangan itu ya sapu tangan, kain. Api tidak berani menyentuh kain yang kain itu pernah bersambung dengan Nabi. Lalu bagaimana dengan manusia yang di hatinya itu tertulis nama kekasihnya Nabi Muhammad, yang di dalam hatinya menyimpan kerinduan yang begitu hebat kepada Nabi? Api tidak berani membakarnya. Ini sapu tangan ini, tidak tersentuh api sedikit pun. Kenapa? Karena pernah digunakan mengusap wajah Nabi. Orang yang membaca sholawat juga lisannya bersambung kepada Nabi. Orang yang mencintai kepada Nabi, merindukan Nabi, hatinya bersambung kepada Nabi. Api tidak berani membakarnya. Itu betapa hebatnya orang yang hatinya bersambung kepada Nabi, orang yang hatinya cinta kepada Nabi, dan orang yang hatinya rindu kepada Nabi. Karenanya di bulan ini dilahirkannya Nabi, semakin hari mari kita tingkatkan untuk semakin cinta kepada Nabi, dengan melihat kisah-kisahnya, mendengar kisah-kisahnya, membaca kisah-kisahnya, sehingga semakin kita mengenal, maka semakin kita timbul rasa cinta yang begitu sangat hebat kepada Nabi. Amin, Allahumma amin. Cukup di sini saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Temanya adalah faedah membaca sholawat. Ada sekitar 41 faedah dan mungkin lebih. Insyaallah akan kita kupas satu persatu. Sebagian orang kan mungkin tidak tahu faedah sholawat apa saja. Ini sampai disebutkan sampai 41 kali faedah, keajaiban, khasiat dan manfaat orang membaca sholawat, dan semuanya ada referensinya. Wallahu a'lam bishawab.